Ke-18. Hati berdesir. Itu muka kenapa suram bener ya? Ledek Dijah. Keduanya sedang berjalan bersama menuju ruang makan. Ini jam makan siang dan keduanya sudah menunaikan sholat zuhur berjamaah. Tahu? Kayaknya bad mood. Atau PMS gitu. Jawab baby sekenanya. Jangan disimpan, kalau ada apa-apa jangan dipendam. Nanti jerawatan loh. Jerawat batu. Mahal obatinnya. Ledeknya. Dijah mah. Jangan nyumpahin apa. Lengek baby lagi. Di ruang makan mereka makan siang dan langsung kembali lagi ke asrama setelahnya. Di tengah jalan, baby bertemu dengan Ning Ninglung. Dan perempuan itu ingin bicara empat mata dengannya. Jadilah Dijah pulang duluan. Ya Ning. Bagaimana? Tanya baby pasrah. Sebenarnya dia ini adalah murid yang di bawah standar. Gak ada keturunan kiai atau orang penting. Jadi sebenarnya yang gak akan dicari orang-orang penting di pondok ini, kalau bukan karena dia yang menikahi Ustadz Hamad. Jeti biang keroknya ya lelaki itu. Jeti baby banyak dipanggil ke sana dan kemari. Dipanggil Pak Kiai, Bunyai, dan sebagainya. Ya karena pria bernama Hamad Buhori itu menikahinya. Kapan kamu mau mulai belajarnya baby? Jangan buang waktu ya. Ingat kamu harus banyak yang dikejar. Baby mengangguk pelan. Dikejar banyak dong. Saya sudah bicara dengan Ustadz Hamad. Kemungkinan beliau yang mau ngajarin saya. Balas baby. Pikirnya. Mending Hamad aja sekalian. Daripada Ning Ninglung. Lah bisa mati gaya dia. Ah masa sih? Padahal Hamad itu padat sekali loh jadwalnya. Kamu yakin dia bilang begitu? Saya ini juga pintar kok. Jangan ragukan kemampuan saya. Ucapnya lembut tapi penuh penekanan. Iya Ning. Betul insya Allah. Beliau yang bilang belajar sama dia saja. Balas baby lagi, lalu ia diam. Menunggu apa reaksi lawan bicaranya. Oh, gitu ya. Tapi kenapa saya kok gak yakin ya? Soalnya dia bukan tipe yang seperti itu. Dia itu gak mau ngajarin perempuan dan berduaan saja. Jeti. Ia diam. Mungkin ia kini baru sadar kalau baby berstatus istrinya Ustadz Hamad. Jeti kenapa tidak coba? Ya sudah. Kalau begitu, kapan kamu mulainya sama Hamad? Mungkin nanti sore Ning. Di rumahnya. Wah, beda ya. Perlakuannya spesial. Paket telur 3. Hahaha. Ya sudah. Sosok perempuan itu langsung pergi dengan kalimat terakhir yang menurut baby itu canggung dan aneh. Ya sudahlah, serah. Aku udah punya banyak masalah juga. Batinnya. Jam masuk pelajaran diniyah, dan baby masuk ke kelasnya. Biasanya masuk ke kelas itu terasa lambat. Apalagi kalau materinya susah. Nahwu syorof itu kelemahannya baby. Padahal ini masih dasar. Ia bersumpah. Baru aja masuk, duduk dan nulis. Lah kok berasanya langsung bel pulang aja. Tapi materi gak ada yang nembus ke kepala. Semua berlalu saja dari telinga kanan ke kiri. Gak nyangkut blas. Baby menepuk dahinya. Masa sih? Dia langsung harus menghadap Ustadz Hamad lagi. Sholat asyar dulu aja kali ya. Mandi, makan jajan. Baru sholat, terus makan jajan lagi. Terus. Hehehe. Dia berpikir bagaimana caranya menghindari pria itu. Berbeda dengan pemikirannya barusan. Yang ingin sholat dulu baru ke rumah orang itu. Sudah ada orang di dekat kelasnya yang menjemputnya agar menuju rumah Pak Kiai. Ya alasan klise, dipanggil Pak Kiai. Makasih. Saya ganti baju dulu. Loh. Saya dipesan. Setelah keluar kelas langsung menuju rumahnya. Ucap orang yang dia manahi. Siapa? Yang menyuruh. Ustadz Hamad. Ada Gus Hanan juga tadi. Mungkin penting. Jeti mending jangan ditunda. Ucapnya lalu mengajak baby langsung ke arah perbatasan pondok Banat dan pria. Melewati pos penjagaan baby hanya bisa menunduk. Masa iya sih Ustadz Hamad maksa benar? Lah terus nanti sholatnya gimana dong? Terus belum ganti baju pula. Gak sabaran banget sih. Ngeselin. Tiba di rumah Pak Kiai, yang Megantar langsung pamit lagi, meninggalkan baby sendirian. Ia berjalan gontai menuju lorong batu bata yang akan mengantarkannya menuju rumah Ustadz Hamad.
Ini yang dinamakan malas-malasan. Tapi ia seperti tersentak saat ada yang menggandeng dari belakang. Tangannya seperti disahut begitu saja. Dan modelan orang mau diculik saja. Refleks baby lepaskan tangan itu dengan kasar dan cepat. Takut dia. Ternyata. Sudah ada manusia itu. Orang yang dari tadi membuat harinya muram. Apa sih? Kayak orang mau nyulik aja, Pak. Keluhnya cemberut. Kamu wajahnya udah kayak orang mau kabur. Balas pria itu ketus. Emang. Keduanya berjalan menuju rumah sang ustadz. Lalu Hamad membukanya. Sekali lagi ia menunggu baby masuk terlebih dahulu baru dia sendiri yang masuk dan menutup pintunya. Baby tak suka dengan hal ini. Berduaan di dalam rumah pribadinya. Tak mengasyikkan sama sekali. Saya belum sholat, belum ganti baju juga. Keluhnya. Sholat di sini. Kalau sholat di sana kelamaan. Mana ada lama. Alasan kali. Ustadz Hamad masuk ke dalam, ke kamarnya yang tak berpintu. Lalu keluar lagi membawa satu setel mukena, dan ada pakaian perempuan. Hai, ini. Ganti baju, sekalian kalau mau mandi. Mandi deh, saya tunggu sholat jamaah sama saya. Ucapannya terdengar tegas, seperti tak menyisakan celah untuk protes. Baby ya tak bisa protes lagi. Dia mengangguk dan mengambil baju itu dan ke kamar mandi. Malas mandi di sini, karena di kamar mandi ini, hanya ada sabun punya si dia. Sikat gigi juga punya dia. Handuk yang tergantung juga punya dia. Jadi kalaupun mau mandi. PVT. Baby langsung mingkem, sejak tadi hatinya ngegerundel sendiri. Kenapa tiba-tiba ada handuk pink? Ia menggantungkan pakaian gantinya ke gantungan handuk. Di atas kloset, ada sebuah rak yang diletakkan persis 1 meter, tempat adanya sebuah handuk, warna pink. Lalu baby menoleh ke pintu. Itu ada handuk hijau tua. Yang baby tahu adalah punya Ustadz Hamad. Lah itu. Dia masih bolak-balik nengok ke handuk pink dan handuk hijau muda. Gak mungkin kan? Ustadz Hamad? Pinkish boy, tanyanya pada dirinya sendiri. Lalu baby berusaha beralih. Ia melihat ke tempat sabun cair. Kini juga ada 2 botol sabun cair. Ada sikat gigi berwarna pink juga di samping yang warna biru punyanya Ustadz Hamad. Sudahlah. Mandi aja. Kebanyakan mikir di kamar mandi juga gak bikin pintar. Gumamnya pada dirinya sendiri. Mandi, lalu berganti baju. Baby baru nyadar. Kalau di baju yang diberikan oleh Ustadz Hamad sudah berikut dalamannya. Kok bisa? Bisa tahu dia. Beli di mana dia? Katanya baru sore ini mau belinya. Lah kok? Bahkan celana dalaman panjang untuk dalaman gamis juga ada. Ada jilbabnya juga. Ada. Komplit ini namanya. Baby menggeleng dan memakai pakaiannya baru berwudu. Setelahnya ia pakai jilbabnya dengan asal. Menggunakan jilbab bergonya yang main masuk aja. Biar gampang. Baby keluar. Dan membawa sisa pakaiannya. Satu tangan kanannya memegang pakaian bersih yang belum dipakai, termasuk mukena baru, dan juga kerudung baru, lalu tangan kirinya pakaian kotor yang tadi ia pakai. Ia celingukan. Di depan pintu. Di sini. Ustadz Hamad membeber sajadah tak jauh dari pintu kamar mandi. Ya arahnya gak ke arah kamar mandi juga sih. Ke arah pintu depan. Jadi maksudnya kaki baby bisa langsung mendarat ke sajadah. Baby melangkah dan duduk di sajadahnya. Memakai mukena yang sudah ada di sampingnya. Sementara si Pak Ustadz masih berdiri saja diam. Bukannya ambil wudhu juga. Baby sudah selesai memakai mukenanya. Mukena terusan. Jadi ia harus berdiri dulu baru bisa meluruskan semua kain menutupi lapisan pakaiannya. Ia mendongak. Ini Jeti sholat apa enggak? Tanyanya polos. Hamad tak menjawab. Dia malah seperti melamun. Beberapa detik setelahnya ia masuk ke dalam kamar mandi. Napa juga tuh orang Jeti super aneh. Mau ke Yaman? Mah ke Yaman aja. Gak usah Jeti aneh, batin baby. Tak lama Ustadz Hamad membuka pintu kamar mandi. Ia melangkah melalui sajadah baby baru ke sajadahnya. Si Pak Ustadz yang menurut baby aneh itu, memakai gamis putihnya yang sudah ia siapkan juga di sajadahnya, lalu kopiah. Sholat asyar pertama yang diimami oleh suami sendiri. Itu judul dari isi hati baby saat ini.
yang lagi pecicilan dan kecentilan karena sudah punya imam. Padahal baby sudah membaca surat pendek yang mungkin sedang Ustadz Hamad baca di dalam hati. Biar si hati gak membisikkan hal aneh-aneh. Susah benar disuruh huisuk sholat. Rokaat pertama si hati yang pecician gak bisa dikontrol. Baru di rokaat kedua hatinya mulai din. Lama bener ini berdirinya. Surat pendek apaan sih yang dibaca si Ustadz kok gak kelar-kelar. Jangan-jangan ini abasa lagi. Weleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sang imam sudah mengucapkan salam, diikuti baby. Baru dipimpin membaca doa. Baby sudah feeling. Wah ini bakalan panjang doanya. Secara dia rokaat kedua aja bacaannya panjang bener. Aduh. Keluhnya. Tapi yang dibaca pendek ternyata. Setelah selesai membaca doa, Ustadz Hamad berbalik. Masih duduk bersila di atas sajadahnya dan kini menghadap baby. Baby menaikkan alisnya. Karena sang Ustadz menjulurkan tangan ke arah baby. Maksudnya. Disuruh saling gitu. Baby menggeleng pelan. Melakukan apa maunya. Mencium tangannya bolak-balik. Tapi baru baby mau melepas tangan itu. Dia malah kena tahan. Tangannya seperti dicengkram, ditahan biar gak ngelepas tangan itu. Istri-istri solehah pendahulu kita. Saat dia mencium tangan suaminya. Selalu bilang. Aku takkan melepas tangan ini. Sebelum suamiku ridho. Karena surganya seorang istri ada di suaminya. Ada di ridho suaminya. Dan suami yang sayang dengan istrinya itu takkan membiarkan istrinya tidak masuk surga. Hanya karena ia tidak ridho atasnya. Ucapan Ustadz Hamad membuat dahi baby berkerut. Dia paling tidak bisa mudeng dengan hal-hal semacam ini. Embok ia langsung dibilang apa maunya. Jadinya baby cuma dia menatap ke depan. Malah depannya pas banget dada lagi. Bikin gak bisa proses aja nih otak. Tangannya digoyang. Kamu mau masuk surga gak, Beb? Heh. Mau. Terus? Kini baby mendongak. Wajahnya meringis. Saya gak ngerti maksudnya. Ustadz, saya disuruh apa? Kamu kan istri saya. Istri solehah pendahulu kita. Saat dia mencium tangan suaminya. Selalu bilang. Aku takkan melepas tangan ini sebelum suaminya ridho. Kamu hanya perlu bilang itu di lisan. Dan di hatimu. Oh. Gitu. Biar apa? Sepersekian detik baby bisa melihat wajah gemas dan sedikit kesal di wajah pria di depannya. Biar masuk surga. Balasnya lagi dengan nada yang dipaksakan sabar. Ya deh. Pak Ustadz, saya gak lepas tangan ini sebelum Bapak ridho. Gitu kan? Sika. Lama ia diam, menatap baby dengan gemas. Iya. Saya ridho. Pada akhirnya ia mengatakan itu dan melepas tangan baby. Repot amat sih. Gak lagi-lagi deh sholat dia. Mendingan di musyola. Gak ada adegan beginian segala. Batinnya. Yang namanya kualat itu ada kali ya. Kontan banget lagi. Apalagi ini suaminya sendiri palingan ya. Karena yang ia gerutukan langsung dibalas kontan. Mulai sekarang. Sholat 5 waktu sama saya. Ucapannya itu bagai petir menyambar. Jadi ya. Hancur sudah pertahanan baby. Dia gak bisa lagi berlagak cool atas ini. Ya kok gitu sih Ustadz? Kan saya repot. Jangan deh. Lengeknya kini keluar manjanya. Ternyata anak ini kalau ditekan bisa juga keluar manjanya. Batin Hamad. Kenapa memang? Salahnya apa? Ya kan semua teman saya pasti bertanya-tanya. Kemana ini baby? Kok setiap sholat gak ada? Terus nanti saya ditanya sama Ustadzah keamanan. Kemana selalu gak ada pas sholat? Yang ada saya yang ditazir. Ya, gak usah ya. Ya. Lengek baby wajahnya kini melas. Jeti ini gayanya dia kalau sedang kepepet. Jurus. Ya. Batin Hamad. Saya yang nanti izinkan ke Pak Kiai. Tinggal bilang kamu sedang dibimbing buat ikut ke Yaman. Balasan Hamad itu membuat baby benar-benar pusing. Ia menepuk kepalanya sendiri agar kepalanya itu gak nyut-nyutan. Refleksnya. Hamad sempat kaget dengan kelakuan itu. Tapi segera pulih karena baby melakukannya hanya sekali. Tapi baru dia mau protes.
Ustadz Hamad malah menyuruhnya melakukan hal yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Lepas mukenanya. Tapi baby masih memakai bergonya. Jadi ia tenang, membuka mukenanya lalu melipatnya di samping. Masih duduk, canggung. Mau apa lagi dia? Lepas kerudungnya. Lah, kok? Mau ngapain? Protes baby refleks. Ustadz Hamad menaikkan alisnya. Kenapa? Saya nggak boleh lihat rambut istri saya sendiri. Tantang Ustadz Hamad. Sekarang baby menyesal. Daripada Ustadz Hamad yang begini. Mendingan Ustadz Hamad yang galak aja sekalian. Yang nyuruhnya cuma ngehias musyola aja. Walau sekarang, kategorinya juga bukan Ustadz Hamad yang gak galak juga sih. Masih galak, tapi plus aneh. Ini yang buat aneh. Bukan jilbab. Faedahnya apa? Apa tujuannya? Baby masih diam. Apa saya yang buka sendiri? Ancamnya. Berdecak. Baby terpaksa melakukannya. Saya loh. Gak pernah lepas jilbab di asrama. Kecuali pada tidur semua. Kok bisa sih disuruh buka jilbab begitu aja? Ayah saya aja jarang ngeliat saya gak pakai jilbab. Walau nakal. Saya pakai jilbab dari dulu. Keluh baby, menggerutu dan gerakannya seperti siput kini. Lambat sekali. Mau buka tali bergo aja lamanya minta ampun. Saya suami kamu, baby. Ucap Ustadz Hamad gemas. Dia juga gemas melihat baby yang lambat. Tangannya sendiri yang akhirnya menarik kain itu. Seritit. Gitu aja lama. Gerutu sang Ustadz. Sementara baby menunduk, masih menggerutu dan cemberut. Gak ikhlas banget sepertinya dia. Dipikir sudah selesai. Tapi tidak dong, Ustadz Hamad malah menarik ikat rambut baby yang menahan rambutnya tercepol asal. Kan tadi dia mandi gak ada sisir, dan main gulung-gulung aja. Hasil kini rambut baby yang awut-awutan belum disisir tergerai. Baby mendongak. Menampakkan wajah cemberutnya kepada Ustadz Hamad. Sementara pria itu hanya menatapnya datar. Ini kali pertama ia melihat seorang perempuan dewasa berjilbab, melepasnya. Sikah, walau ini istrinya sendiri ada sensasi aneh di dadanya. Ada desiran aneh di sana. Desiran itu membuat hatinya dan seluruh sel di dalam tubuhnya mendapat sensasi hangat yang menenangkan. Walau lama-kelamaan, saat memandang ke arah baby yang seperti ini, sensasi itu juga berefek ke organ lainnya yang berbahaya kalau tak dikontrol. Mungkin benar. Ada ucapan, kalau rambut itu mahkota keindahan seorang perempuan. Kenapa ia menatap baby kini jadi berbeda? Kenapa saat kedua mata tajam itu bersibobrok dengan wajah gadis kecil yang sudah saya sentuh, yang ada di pikirannya hanya satu kata, cantik? Ia menggeleng. Kondisinya berbahaya. Mereka di dalam kamar, berduaan dan baby tak berhijab. Hamad menggeleng lagi. Ia kini berdiri. Dan masuk pergi ke salah satu meja, membuka lacinya. Sisir dulu. Baru ikut saya keluar. Ucapnya memberikan sisir lurus kecil yang khas banget dipakai para kaum Edom. Yang ruasnya kecil-kecil dan rapat. Ya, bisa rontok semua rambut saya. Kalau pakai ini. Gerutunya dan berdiri, ia mencari cermin dan menyisir perlahan. Benar saja. Para kaum perempuan gak cocok dengan sisir seperti ini. Apalagi yang punya rambut panjang dan gak lurus plek-plekan seperti baby. Rambutnya ikal dan sedikit lebih panjang dari bahunya. Lumayan panjang lah, dan ia kesulitan menyisir dengan baik. Nanti sekalian beli. Gumam Ustadz Hamad yang baby lihat dari cermin ternyata ada di atas kasur. Dengan mata tertuju pada dirinya dari belakang. Klek. Kok Jeti deg-degan ya? Baby menyelesaikan urusannya dan memakai jilbab yang baru diberikan tadi. Pakai dalaman, lalu memakai jilbabnya. Sudah. Baby berbalik. Sudah siap dengan jilbabnya dan gamis yang baru diberikan. Hamad berdiri, mengambil sesuatu dan mendekat ke arah baby. Ia memasangkan cadar yang diberikan tadi. Hemf. Baby lagi-lagi menahan napasnya. Dengan jarak sedekat ini, mana bisa ia bernapas? Sudah. Ayo berangkat. Pakai cadarnya biar gak ada yang ngenalin kamu. Baby mengangguk pelan. Pasrah. Padahal logikanya sedang main. Lah dia pakai cadar. Tapi Ustadz Hamadnya kan kelihatan. Terus,
Apa gak jeti omongan nanti? Ustadz Hamad menggonceng perempuan bercadar. Berarti kan akan ada apa-apa. Bukannya ini sama aja ya? Tak perlu ditanya lagi bagaimana perasaan baby saat kakinya menginjak mall yang mereka kunjungi. Bukan karena ia girang masuk mall, bukan. Tapi akhirnya dia bisa bebas dari kecanggungan hakiki karena goncengan naik motor. Plus tangannya yang rasanya kebas karena kaku megangin jaket Ustadz Hamad dari belakang. Mau pegangan canggung, gak pegangan takut jomplang ke belakang. Gak lucu kan kalau dia jatuh? Huff, desah baby lega setelah mendarat. Cadarnya tetap dipakai. Ustadz Hamad berjalan di depan baby, sementara baby hanya bisa mengekor dengan pasrah. Sesekali dia dibuat takjub. Lama dia tak pergi ke mall. Jetia semi-semin deso gitu deh. Ustadz, tahu di mana tempat belinya? Daleman maksudnya. Mereka tiba di lantai 2, dan saat turun dari eskalator, Ustadz Hamad berhenti dan menunggu baby mendarat terlebih dahulu. Kok? Yang tadi dikasih bisa pas. Hayo, pengalaman ya? Ledek baby. Tiba-tiba kok Jeti mood dia membaik. Apa karena diajak ke mall ya? Pengalaman apa? Tanya pria itu yang berjalan 2 langkah di depan baby. Suaranya tak ketus tapi gak ramah juga. Ini yang baby sebut. Namuk gak manis gak mau. Pengalaman jualan celana dalam. Hahaha. Balas baby terkikik sendiri. Ia mendapatkan hadiah lirikan maut dari sang ustadz. Tapi dia bodoh amat, tetap terkikik. Mereka masuk ke sebuah toko, ya semacam departemen store. Dan Ustadz Hamad menuju ke salah satu bagian. Kok dia paham benar? Lokasi-lokasinya. Itu yang jadi pikiran baby. Di sini. Kamu pilih yang kamu suka modelnya. Ucap sang ustadz dan mundur beberapa langkah. Jangan-jangan kemarin dia beli di sini. Cowok-cowok beli BH sama CD. Apa nggak malu dia? Terus kok bisa pas? Ini beneran kayaknya dia dulu jualan beginian palingan. Tapi dipikir lagi, kok bisa dia nebak ukurannya yang pas ya? Jangan-jangan waktu CPR dia udah ngeraba dan tahu ukurannya aku? Baby menoleh dengan tatapan horor. Kenapa baru nyadar sekarang? Udah sana milih. Pintanya. Jeti dia menunggu di perbatasan baju anak dan area dalaman wanita. Bersandar di salah satu rak. Baby menggeleng dengan mulut ternganga. Apa aja yang udah dia grepe? Oh, kenapa serem kali?